Halo teman-teman. Lama saya nggak upload video di YouTube saya. Nah, di kesempatan kali ini saya bukan mau unboxing, tapi saya mau sharing-sharing, mau cerita bahwa belum lama ini saya baru aja operasi gigi bungsu. Jadi gigi bungsu saya sebelah kanan, sebelah kiri bawah sama sebelah kanan atas itu dicabut bersamaan, ya. Pencabutannya butuh operasi besar. Nah, saya mau cerita mengenai proses tahap-tahapnya sampai saya dicabut gigi lewat uh, tindakan operasi besar, ya. Saya menderita sakit gigi udah lama, saya tahan-tahan, udah bolak-balik ke dokter gigi sejak 2021, tapi ya cuma di terapi obat, tiap kali kunjungan di terapi obat gitu. Dokter sebenarnya sudah menyarankan untuk dicabut saja, tapi saya maju mundur untuk oke, cabut atau enggak ya gitu. Nah, akhirnya kemarin di tanggal 4 Oktober saya beranikan diri untuk tindakan operasi besar. Sebenarnya udah pernah ada upaya dilakukan pencabutan tapi gagal itu di bulan Juli, ya. Jadi setelah terapi obat saya nggak kuat lagi sakit, dokter putusin udah dicabut aja. Akhirnya dicabut dengan bius lokal tanggal 26 Juli. Tapi gagal karena gigi yang posisi gigi rencana mau dicabut satu, yang depannya gigi bungsu, karena itu udah bolong. Tapi nyangkut akarnya di gigi bungsunya. Nah, akhirnya gagal dicabut dan dokter menjadwalkan lagi untuk di operasi besar gitu. Di eh, apa yang gagal itu bulan 7 dijadwalkan lagi di bulan Oktober. Nah, baru kemarin tanggal 4 Oktober dicabut, ya. Sebelum melakukan tindakan operasi besar, tahapan-tahapan yang saya ikuti adalah tes laboratorium 2 kali, lalu ronsen gigi, ronsen panoramik itu 2 kali. Itu seperti ini giginya, hasil ronsennya, posisinya, ya. Lalu ronsen toraks juga, ya. Jadi dada dada di ronsen, dipastikan bahwa saya sehat, baru bisa lanjut ke tindakan operasi, ya. Tes lab juga, tes labnya 2 kali, dicek gula darahnya, darahnya. Nah, pas di tes itu saya didiagnosa tekanan darah tinggi. Dan dokter menyarankan untuk ditunda tindakan operasinya, tapi saya jangan deh dok, di terapi obat lagi aja untuk darah tingginya gimana gitu. Akhirnya dokter setuju, oke, terapi obat ya sehari sebelum tindakan. Nah, tindakan itu tanggal 4, jadi saya datang ke rumah sakitnya itu tanggal 3. Oh ya, gini, jadi dari Paskes pertama saya, yang biasa berobat konsultasi mengenai gigi saya, dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara di Pramuka, Bandar Lampung. Nah, tanggal 3 itu saya datang ke sana pagi untuk tes lab, tes darah segala macam. Lalu nunggu hasil labnya, saya pulang dulu. Lalu jam 1 siang saya datang lagi, hasil labnya keluar dan dinyatakan saya ada darah tinggi yang harus diterapi. Nah, terus saya dapat kamar tuh sekitar jam 2 atau jam 3 sore. Saya dapat kamar rawat inap. Akhirnya saya dirawat semalam, di terapi obat untuk darah tingginya supaya nanti pas tindakan paginya siap gitu. Nah, selama rawat inap ini saya di terapi obat darah tinggi tadi selama sebanyak 3 kali sama obat-obat lain. Terus jam 7 pagi saya diinfus. Setelah diinfus, saya nunggu sekitar 1 jam. Jam 7 pagi diinfus, jam 8 saya dipindahkan ke ruang operasi. Nah, di ruang operasi ini semua atribut pakaian saya dilepas semua, ya, diganti dengan baju operasi sama pakai shower cap, ya, itu ya yang tutup untuk kepala itu. Nah, setelah itu saya dibaringkan di meja operasi, terus dokter-dokternya bilang, oke, kita mulai ya Pak. Lalu disuntikkan anestesi. Terasa dingin gitu masuk ke saluran darah atau apa, ya. Di sini terasa dingin. Itu yang terakhir saya rasain. Setelah itu saya sama sekali nggak berasa apa-apa. Lalu dokter langsung kasih tindakan operasi dari jam 8
8, selesainya jam setengah 12 siang. Begitu saya dibangunkan, saya kayak linglung, pandangan saya kacau, ngelihat itu seperti saya ngelihat dari kaca pembesar. Terang banget itu ruangan, orang-orang itu di depan saya, ya kayak 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 aneh gitu ya. Di situ langsung saya dipindahin lagi ke ruang rawat. Di sana ditarik, saya didorong pakai meja rawat itu. Saya nggak berasa, tahu-tahu udah ada di ruangan gitu. Ya. Saya tidak merasakan apa-apa dalam perjalanan dari ruang operasi dibawa ke ruang rawat, ya didorong pakai meja operasi itu yang ada rodanya, meja yang ada rodanya gitu. Nah, sampai ruang rawat saya muntah karena mual-mual, ya mual-mual, mungkin itu pengaruh obat anestesinya gitu ya. Kesadaran saya belum kembali penuh gitu. Dan yang pertama saya rasain begitu saya sadar, saya pengen buang air kecil, tapi susah buang air kecil karena kayaknya saluran kemih kayak menyempit gitu, pengaruh dari anestesi mungkin ya. Nah, tapi lama-kelamaan bisa lancar. Ini apa, gigi yang dicabut ya. Gigi bawah kiri ini dua gigi, dan kanan atas satu gigi dicabut gitu. Oh ya, teman-teman, saya biaya pencabutan ini gratis ya karena saya pakai BPJS gitu. Ya, bayangin kalau nggak pakai BPJS, operasi begini biayanya cukup mahal ya. Bisa tindakan operasinya bisa 2 juta lebih. Terus belum tes laboratoriumnya, tes ronsennya gitu ya. Tes ronsennya itu bisa 250 sampai 300 ribu, itu 2 kali ya. Terus tes labnya juga mahal. Nah, jadi buat teman-teman yang ada keluhan sakit gigi dan punya BPJS, jangan ragu-ragu untuk datang ke dokter, ke klinik, biar nanti ada tindakan ya. Karena sakit gigi kalau ditahan-tahan akibatnya bisa fatal, bahkan bisa mengancam nyawa. Banyak kasus ya, orang dari sakit gigi bisa meninggal. Eh, Seperti contohnya ada pelawak ya, kalau nggak salah waktu itu yang sakit gigi terus meninggal. Itu ya. Jadi buat teman-teman yang sakit gigi jangan ditahan-tahan, jangan ragu-ragu untuk cepat-cepat ke dokter gigi biar diagnosa keluhannya seperti apa, lalu tindakan selanjutnya seperti apa ya. Memang agak-agak sakit ya pasca operasinya. Nah, saya waktu itu pakai tampon, gigi tampon sampai jam 5 sore dari selesai operasi ya. Jam 5 sore dilepas tamponnya, ternyata bagus, nggak ada rembesan darah, jadi bisa nggak pakai tampon lagi. Terus besok paginya diperiksa, aman, bagus, baru saya boleh pulang dan dijadwalkan lepas jahitan 10 hari kemudian ya. 10 hari kemudian saya datang lagi ke dokternya, dilepas jahitannya gitu ya. Kemarin tanggal 3 Oktober saya operasi dan sekarang sudah tanggal 29 Oktober ya sekarang. Itu saya masih ada rasa-rasa kurang nyaman masih ya, karena ya baru sebulan. Mungkin kalau sudah 2 bulan baru hilang semua rasa-rasa yang nggak nyaman ya, udah kembali normal lagi gitu. Oke teman-teman, itu aja sharing-sharing dari saya. Terima kasih, bye bye.